Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa Babus Sofa TV rahimakumullah yang berbahagia. Alhamdulillah pada termin kali ini kita masih bisa bertemu dalam kajian keluarga sakinah yang merupakan persembahan dari komunitas Masjid Babus Sofa yang kita telah mencanangkan satu program Babus Sofa TV yang harapannya mendekatkan takmir masjid atau program-program masjid ini kepada panjenengan semuanya yang berada di layar TV Anda atau di layar HP Anda ya gitu. Kajian ini itu adalah kajian yang secara fokus kita secara rutin ya saya Ali Mustafa akan fokus untuk ke kajian-kajian yang berkaitan dengan keluarga sakinah atau bagaimana ikhtiar kita, pengetahuan kita, wawasan kita untuk kita bisa merintis, membangun, mempertahankan, melestarikan keluarga kita ini menjadi keluarga yang bahagia ya, keluarga yang sakinah. Harapannya adalah demikian. Bapak Ibu yang saya hormati, kemarin dalam kajian yang pertama kita masih dalam mengkaji satu buku yang buku ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita agar menjadi suami atau istri ya yang benar-benar kita itu ideal ya, berkelas ya di hadapan pasangan kita maupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kajian kita kemarin kita masih membahas tentang bab 2 yang itu berhubungan dengan bagaimana etika kita, adab kita sebagai pasangan ketika kita keluar rumah ya. Nampaknya sepele ya, tapi ini rasanya kok penting untuk kita tahu. Ternyata ada 8 etika yang harus kita pahami sebagai pasangan suami istri yang berbintang atau yang berkelas ya itu. Oke. Saya review pembahasan yang kemarin. Yang pertama, etika kita adalah berpamitlah dengan mesra ketika Anda akan keluar rumah ya. Artinya Anda harus mengatakan dengan baik, jangan sekali-kali tidak pernah menyampaikan kabar atau informasi atau pamit kepada pasangan Anda ketika Anda keluar rumah itu ya. Kemudian yang kedua, adablah adalah mintalah doa ya, supaya dalam perjalanan Anda atau urusan Anda itu senantiasa dilancarkan sehingga Anda bisa cepat kembali ke rumah dan berkumpul dengan pasangan Anda. Yang ketiga, pastikan telah tersedia ada uang belanja ketika Anda tinggalkan ya yang di rumah itu. Dan yang keempat adalah kontaklah pasangan Anda secara rutin. Artinya teruslah berkomunikasi kapanpun dimanapun supaya tidak ada pikiran-pikiran yang mengkhawatirkan tentang diri Anda. Karena meskipun Anda jauh tetapi hati Anda adalah dekat ya. Oke. Nah, malam hari ini saya akan melanjutkan karena ada 8 etika yang harus kita pahami. Setelah 4 yang kemarin kita bahas, yang kelima, etika seorang pasangan ketika keluar rumah itu adalah segeralah pulang jika urusan itu telah selesai. Gitu. Jadi ini mengajarkan kepada kita untuk kita berlatih memaksimalkan waktu dan membuat agar urusan-urusan kita itu sesuai dengan kemanfaatan yang kita perlukan. Terkadang kita lupa waktu. Terkadang ketika di luar rumah itu menjadi
tidak terkendali sehingga urusan utama itu sudah selesai, tetapi kita masih belum kembali ya, yang itu ternyata di rumah ternyata mengkhawatirkan tentang keberadaan pasangan ya, baik itu istri maupun suami. Jadi ini penting untuk kita lakukan ya, supaya kita bisa memberikan kepastian kepada pasangan kita ya, pasangan yang satu dengan yang lainnya itu bisa saling percaya sesuai dengan komitmen yang dibuat mereka itu satu dengan yang lainnya itu telah disepakati ya itu. Di zaman dulu Umar bin Khattab itu hanya mengizinkan tentara perang ketika itu berperang itu hanya paling lama itu 6 bulan ya. Kenapa? Agar kerinduan kepada istrinya itu tidak terlalu lama menyiksa ya itu. Ini artinya suatu kepentingan ya, sebagai pimpinan Umar bin Khattab sangat paham bahwa mereka sangat butuh untuk bisa bertemu dengan istrinya atau pasangan yang di rumah ketika sudah selesai pekerjaan, karena betapa pentingnya support, semangat ya, powerful dalam diri pasangan itu sangat bergantung dari pasangannya. Jadi makanya Umar bin Khattab itu membatasi ya, itu artinya sebagai seorang tentara pun itu ada batas waktu untuk kapan dia harus kembali ke rumah dan bertemu dengan pasangannya ya itu. Ini yang kelima ya, yang perlu untuk kita pahami ya itu. Yang keenam ya, bagian dari etika ketika keluar rumah itu adalah bawalah oleh-oleh yang disenangi oleh pasangan Anda, meskipun itu hanya sesuatu yang sederhana dan murah. Rasanya ketika Anda pergi dari rumah, terus kemudian pulang membawa sesuatu, meskipun itu harganya murah atau mungkin sepele, tetapi pasangan Anda di rumah memandang bahwa Anda akan selalu teringat dengan yang ada di rumah meskipun Anda itu. Jadi ini sebagai bentuk bahwa hatinya, pikirannya itu masih tertaut dengan orang yang ada di rumah. Makanya disimbolkan dengan ada buah tangan yang bisa dibawa ke rumah. Dan itu pasti akan sangat menyenangkan bagi orang yang ada di rumah. Orang tua kita zaman dahulu mengajarkan kepada kita melihat betapa orang tua kita dulu itu ketika keluar rumah, ketika pergi mengaji, snacknya itu enggak dimakan habis di tempat, tetapi ada yang bisa dibawa pulang karena untuk bisa berbagi kepada orang yang ada di rumah. Ternyata saya baru paham bahwa inilah barangkali jawaban dari etika pasangan suami istri ketika salah satunya itu berada di luar rumah, yaitu usahakan untuk Anda bisa membawa oleh-oleh meskipun itu hanya harganya murah ya itu. Yang ketujuh, etika. Beritahu hari dan jam Anda pulang agar ia ada waktu untuk bisa berhias menyambut Anda. Konsekuensi ketika suami atau pasangan atau mungkin istri ya, ketika ia pergi terus kemudian memberitahukan kapan nanti bisa pulang dan jam berapa, tahu waktunya yang tepat, maka pasangan yang berkelas, pasangan yang fokusnya menyenangkan pasangannya, pasti ketika pulang ia akan menyambut dengan sambutan yang hangat, rumahnya bersih, atau barangkali makanan atau minuman sudah disediakan dan dia sudah berdandan rapi menyambut pasangannya ketika
ia baru bepergian dan baru tiba di rumah. Masya Allah betapa bahagianya yang di rumah menyambut dengan wajah yang cantik, istri yang sudah bersih, yang sudah wangi, yang rasanya masalah seberat apapun di luar rumah, jika ketemu dengan pasangan ini, pasti hatinya langsung adem. Semua masalah terasa ringan, masalah seperti lupa semuanya, semuanya sudah terhapus oleh kehangatan dan kecantikan yang ada di rumah kita ya itu. Ini yang ketujuh ya itu. Yang kedelapan, yang terakhir dari adab atau etika pasangan yang berkelas ya ketika ia berada di luar rumah itu adalah sesekali Anda harus mempunyai niat untuk mengajak pasangan Anda untuk bisa bepergian. Jangan hanya Anda nikmati kesibukan Anda ketika Anda di luar. Ketika profesi Anda itu menghendaki, menuntut Anda itu berada di luar rumah, bahkan keluar kota, maka Anda juga pun harus menyempatkan dari sekian kalender hari yang ada di rumah itu, kapan waktu untuk bisa keluar mengajak dengan pasangan Anda, dengan keluarga. Karena mereka pun juga merasa mempunyai hak mendapatkan bahagia dan itu cerminan apa Anda mempunyai perhatian yang luar biasa untuk mengajak bahagia bersama-sama dalam keluarga kecil. Ketika 8 ini bisa kita praktekkan, Masya Allah, saya yakin pasti kehidupan hubungan Anda pasti akan sangat harmonis, pasti akan sangat jauh dari pertengkaran, pasti akan sangat jauh dari kesalahpahaman. Karena bisa jadi pasangan yang berada di luar rumah itu akan bisa menjadi pemicu konflik rumah tangga karena terjadi kesalahpahaman karena tidak menjaga dari 8 etika yang tadi saya sebutkan ya itu. Jadi saya review kembali dari bab 2 tentang tata cara atau adab atau tata krama ketika pasangan itu berada di luar rumah ya, keluar masuk rumah. Yang pertama adalah berpamitlah dengan baik-baik ya. Bahkan kalau perlu dengan mesra pada pasangan supaya pasangan Anda benar-benar mendapatkan kesan yang manis, yang mengesankan ketika Anda pergi. Yang kedua adalah jangan lupa untuk minta doa keselamatan dan kelancaran selama Anda berada di luar rumah. Yang ketiga adalah pastikan ada uang yang Anda tinggalkan untuk urusan-urusan yang di rumah. Jangan sampai mereka merasa kesulitan karena kekurangan bekal. Yang keempat, kontaklah pasangan Anda secara rutin pada waktu-waktu yang Anda sepakati supaya tidak ada kekhawatiran ya pasangan Anda yang ada di rumah mengkhawatirkan Anda selama Anda berada di luar rumah atau mungkin berada di tempat yang jauh. Yang kelima, segera pulang ketika urusan selesai dan berikan oleh-oleh. Yang keenam ini ya, meskipun itu harganya murah, tetapi ini adalah sebagai bentuk buah tangan, buah cinta dari ketulusan Anda mencintai keluarga Anda. Dan yang ketujuh adalah beritahukan hari, jam yang tepat kapan Anda bisa pulang, supaya yang di rumah bisa menyiapkan sesuatu dan menyambut Anda dengan penuh kehangatan dan penuh dengan wajah yang berseri-seri, harum yang wangi ya. Dan yang terakhir adalah jadwalkan kapan Anda bisa mengajak pasangan Anda untuk keluar bepergian bersama-sama, rekreasi, supaya ada tambah pengalaman, supaya ada suasana baru yang membuat
Anda makin bergairah ketika Anda bersama dengan pasangan Anda. Semoga bermanfaat, semoga ini bisa memberikan input bukan saja kepada Anda semuanya para pemirsa, ini juga buat diri saya yang saat ini pun juga belajar dari buku ini yang mudah-mudahan membuat kita makin hari makin berbahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.